Nah, ini yang paling penting. Tips yang paling penting yaitu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mister Zul dimanapun Anda berada, hari ini kita akan sharing-sharing tentang langkah-langkah yang harus disiapkan orang tua sebelum mendidik anak-anak kita. Semua orang tua pasti kepingin anak-anaknya jadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang pinter, yang religius. Tapi kita harus sadar, kita harus pahami bahwa untuk menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Alias apa? Semua berjalan secara mengalir. Jadi kita pasti belajar dari mana? Dari orang-orang tua kita yang dulu, ataupun mungkin dari kesalahan-kesalahan orang lain, ataupun mungkin dari buku, dari ikut seminar dan lain-lain. Dan itu sangat benar. Jadi memang untuk jadi orang tua itu tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi menghadapi macam-macam anak yang berbeda, karakternya berbeda, sifatnya, dan itu semua kita harus punya ilmunya. Kenapa harus punya ilmunya? Karena kalau kita punya ilmunya, kita bisa mengaplikasikan dengan baik, maka insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang mungkin pinter, dan yang berkepribadian religius. Itu kan yang diharapkan semua orang tua. Ya Pak ya. Jadi maka dari itu saya di sini berusaha untuk merangkum sesuatu apa yang sudah saya pelajari baik di buku maupun dengan ikut seminar maupun dari pengalaman-pengalaman pribadi orang tua kami ataupun orang tuanya orang lain atau kesalahannya orang lain atau yang baik-baik semua dirangkum di sini. Oke, langsung saja. Jadi tipsnya sebelum kita mendidik anak-anak kita sudah saya rangkum ada 5 tips di sini. Yang pertama adalah bersyukur. Loh, kenapa kok bersyukur? Yes, karena apa? Karena kita harus bersyukur kepada Allah bahwa kita oleh Allah diberikan yang namanya anugerah atau amanah berupa anak-anak. Yang mana anak-anak kita nanti ini akan menjadi investasi akhirat bagi kita. Mereka yang nantinya akan mendoakan kita, dari setiap kebaikan mereka akan berpahala bagi kita. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kita dititipi amanah tadi. Karena banyak orang yang mungkin sudah berkeluarga atau sudah menikah bertahun-tahun tapi masih belum memiliki momongan atau belum diberi amanah. Nah, sedangkan kita yang mungkin baru saja menikah atau baru menikah 1-2 tahun tapi sudah diberikan amanah, kita harus bersyukur. Penting sekali bersyukur ini, alhamdulillah. Yang kedua, kita harus paham, kita harus memahami bahwa setiap anak ini memiliki karakter-karakter yang berbeda. Setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda. Antara anak satu dan yang lain berbeda. Jadi jangan sampai kita banding-bandingkan. Jangan sampai, oh inilah anak ini loh, ini bisa gini, kamu kok nggak bisa. Jangan seperti itu. Karena itu akan menyakiti hati seorang anak kita. Ada anak yang karakternya penurut, diem, selalu nurut apa kata orang tua. Ada yang juga keras kepala, suka membantah dan lain-lain. Ini jika kita sikapi secara positif itu akan berdampak yang positif juga. Contohnya anak yang keras kepala tadi, jika kita kelola dengan baik, kita beri pendidikan yang baik, kita beri pemahaman yang baik, maka dia akan jadi anak-anak yang memiliki pendirian, anak-anak yang sulit untuk digoyahkan pendirinya. Dia punya pendirian yang baik sehingga dia apa ya, dia inilah calon-calon pemimpin, dia ini calon-calon orang yang bisa menggerakkan teman-temannya ke arah yang lebih baik. Maka dari itu kita harus didik dengan arah yang lebih baik untuk anak tadi. Sedangkan anak-anak yang penurut tadi bisa jadi menjadikan negatif. Karena apa? Ketika nanti dia tumbuh dewasa, dia akan menjadi pribadi-pribadi yang kurang punya pendirian karena terbiasa nurut dengan orang tuanya, sehingga dia kurang mandiri. Mau ngapa-ngapain bingung, boleh apa enggak, dan lain-lain sebagainya. Jadi semuanya pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu kita harus mengetahui kepribadian anak. Di sini ada buku. Nah, ini bukan promosi, guys. Saya baca ini buku Parenting Guide. Di sini aja banyak sekali macam-macam kepribadian anak. Salah satunya ada 4. Jadi menurut buku yang lain ada Personality Plus for Parents. Itu kepribadian anak itu ada 4. Yang pertama ada anak melankolis, ada anak sanguinis, ada anak koleris, ada anak pragmatis, dan ini beda-beda. Contohnya W1, anak sanguin. Sanguin itu dia anak yang supel, dia suka bergaul, ingin mencari perhatian, suka mencari perhatian.
dia pengen diakui. Lah itu anak sanguin. Ketika mendapatkan pekerjaan, berikanlah pekerjaan kepada dia, pekerjaan yang kita tidak harus, kamu harus gini, tidak seperti itu. Cukup biarkan kasih rambu-rambunya, biarkanlah dia mengerjakan dengan ide kreatifnya sendiri. Itu anak sanguin. Beda lagi anak melankolis, anak koleris, dan lain-lain. Kapan-kapan kita bedah buku ini, Jawa ya. Kemudian ada lagi banyak pokoknya, jadi kepribadian anak ini berbeda dan kita harus paham sebagai orang tua. Maka dari itu kita harus memiliki wadah yang baik untuk mereka. Kita wadahi, oh dia ini seperti ini, berarti kita harus seperti ini. Jadi sebagai orang tua kita yang ngalah, jangan anak yang harus nurut sama kita, jangan. Kita ngalah, kita beri masukan-masukan yang baik. Tips yang ketiga sebenarnya hampir sama dengan tips yang kedua, yaitu kita harus mengetahui karakteristik anak. Karena karakter anak berbeda-beda, kita harus tahu, yaitu tadi sebenarnya saya sudah bacakan ya yang kedua. Jadi yang ketiga ini kita harus tahu bahwa anak itu memiliki kepribadian yang berbeda atau karakter yang berbeda, yaitu contohnya anak koleris, anak sanguin, anak melankolis, anak flekmatis, dan semuanya itu ya berbeda-beda. Kita harus tahu caranya. Anak kita ini termasuk anak apa, kita harus mengidentifikasikan. Oh anak kita ini anak melankolis, dia ini harus diberi nasihat dengan sangat pelan, sangat lembut, jangan dikritik. Karena anak melankolis dia suka menyalahkan dirinya sendiri, dia akan mudah down tapi mudah juga naik. Ada juga anak flekmatis itu anaknya yang slow, santai. Ya udahlah santai, lebih santai daripada anak yang lain. Jadi yang flekmatis ini kurang punya ibaratnya kurang punya semangat, motivasi, kurang punya jiwa kompetitif, sehingga dia harus dipecuti terus sama orang tuanya. Orang tuanya harus jadi orang tua yang benar-benar lurus, sehingga dia bisa terarahkan dengan baik. Tapi juga ketika berkomunikasi dengan anak-anak tersebut kita harus tahu caranya. Yang penting tahu karakter anak kita seperti apa, kemudian kita tahu caranya seperti apa. Nah, tahu caranya ini dari mana? Ya dari belajar, dari baca buku, dari ikut seminar, dari mungkin berdiskusi dengan orang yang kita anggap orang ini bagus, kita diskusi. Jangan hanya cuma diem aja di rumah, anak kita nakal dipecuti, terus dimarahi, kita salah-salahkan. Kasihan anak kita, nanti dia akan berkembang jadi anak-anak yang pendiam, anak-anak yang minder dengan pergaulan. Kasihan ya. Jadi orang tua kita harus jadi orang tua yang smart parents. Tips yang keempat kita harus mengetahui tahapan-tahapan perkembangan anak, tahapan-tahapan mendidik anak. Dari mana ini taunya? Ya dari baca buku, belajar tadi, ngaji, dari apalagi seminar dan lain-lain. Nah, di sini saya belajar dari salah satu buku, ini miring ini, tahapan mendidik anak, teladan Rasulullah. Jadi ada mulai usia masih di kandungan sampai 3 tahun, mulai 4 sampai 10 tahun, 10 sampai 14 tahun, dan lain-lain. Tahapannya ini berbeda-beda karena perkembangan anak dari tahun ke tahun juga berbeda. Dulu pernah saya ikut seminar di Surabaya yang pembicaranya menyampaikan bahwa sebenarnya kita ini mendidik anak itu cuman mulai 0 sampai 15 tahun. Kenapa kok seperti itu? Karena ternyata 15 ke atas anak ini sudah hanya sedikit tergantung pada orang tuanya. Dia sudah mulai mandiri, dia sudah mulai sulit diatur, dia sudah mulai menentang. Karena apa ya, memang kodratnya seperti itu. Jadi memang sebenarnya kita mendidik, benar-benar mendidik ini usianya antara 7 sampai 14 tahun. Ini kata Sayyidina Ali ya. Jadi 0 sampai 7 tahun perlakukan anak seperti seorang raja, seorang ratu. Artinya kita cukupi, kita beri kasih sayang, kita istimewakan anak-anak kita. Sedangkan 7 sampai 14 tahun kita perlakukan mereka seperti tawanan. Apa tawanan? Ya kita didik, kita kerasi, ibaratnya sedikit dikerasi. Contohnya nggak mau sholat ya kita paksa harus dipukul, misalnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan ya, kata Nabi kan seperti itu. Banyak sekali intinya yang yaitu yang kita harus ketahui di situ. Nanti pelajarannya di situ. Belajarnya ya baca buku, luangkan waktu 10 menit 15 menit untuk baca buku. Supaya apa? Supaya ada ilmu-ilmu yang masuk. Karena kalau kita nggak dapat ilmu itu, kalau di kitab-kitab taklim itu ibarat mayat hidup. Orang yang nggak berilmu itu seperti mayat yang hidup, yes, kemana-mana nggak ada ilmunya. Itu kata kitab taklim ya. Jadi itu harus belajar sebagai orang tua. Nanti kapan-kapan kita bedah juga buku yang ini ya. Oke. Yang kelima, nah ini yang penting. Nah ini yang ada di awal video. Ini adalah ujung tombaknya. Tips yang kelima yaitu
sabar. Sebagai orang tua harus sabar, yaitu tadi menghadapi apa? Menghadapi anak-anak kita. Harus sabar dengan kepribadian mereka, sabar dengan cara kita mendidik mereka, sabar ketika omongan kita nggak didengarkan, sabar juga ketika kita nyuruh sholat kok nggak dan berangkat sholat, sabar juga ketika mereka lagi mager, lagi malas-malasan, kita mintai tolong tapi merekanya juga nggak segera mendengarkan omongan kita. Ya harus sabar orang tua itu, karena kalau orang tua sabar, bisa mengerti, memberikan pendidikan yang baik, insya Allah anak-anak kita akan jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang pinter, anak yang religius, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Karena apa? Karena anak yang cerdas dan berkarakter lahir dari keluarga yang memenuhi kebutuhan cinta dan rasa aman. Oke, sahabat Mister Zul, kira-kira cukup dulu sampai di sini dulu sharing kita, semoga bermanfaat. Misalnya Anda rasa video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-temannya, buat orang tua yang muda-muda, mama muda, biar mendapatkan wawasan. Insya Allah ya. Kalau nggak manfaat, di like aja atau di komen. Mungkin ada yang mau menambahkan, di komentar boleh ditambahkan kira-kira seperti apa yang kurang. Nanti di video-video selanjutnya kita akan revisi, kita akan perbaiki, kita akan tambah lagi. Oke, sekian dari Mister Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.